Ini zaman di Kebayoran Lama, waktu amnesti pajak. Jadi kan dulu disuruh tuh ya, disuruh oleh kantor pusat untuk benar-benar keliling. Bahkan undangan dari bank pun banyak. Jadi bank menyelenggarakan sendiri untuk nasabah prioritasnya. Akhir saya juga keliling, gitu. Ini salah satu foto andalan saya waktu di Pondok Indah. Waktu itu Pondok Indah Residen belum jadi, ini masih dijual-jual. Jadi ceritanya Pondok Indah Residen itu dijual ditawarkan kepada calon customer dengan iming-iming dan tanda kutip adanya teks amnesti gitu. Jadi begitulah gitu ya. Salah satu keuntungan teks amnesti adalah promosi di properti. Dan memang yang paling banyak mendapatkan keuntungan ya wajib pajak sebenarnya teks amnesti. Ini dulu sampai seragamnya ditentukan tuh. Ada dua seragamnya, yang merah sama yang putih. Ini yang putih ya. Yang merah sama yang putih. Jadi kalau mau sosialisasi pakai seragam. Ini kita sekilas saja dulu. Jadi pertama kali dalam sejarah perpajakan Indonesia itu pengampunan pajak di tahun 64. Itu dengan dikeluarkannya dengan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1964 tanggal 9 September 1964. Melalui kebijakan ini, pemerintah saat itu berharap mampu menggalang dana untuk menjalankan program pembangunan nasional semesta berencana. Jadi semesta berencana ini kayak replika zamannya Orde Baru lah ya. Jadi intinya sejak awal memang pengampunan pajak dilakukan dalam rangka mengumpulkan uang. Kemudian ada lagi di tahun 84. Itulah kenapa di teks amnesti jilid 1 yang disebut dengan teks amnesti jilid 1 itu tahun 2016. Tahun 2016 itu dikeluarkannya undang-undang pengampunan pajak. Harta yang dilaporkannya itu adalah harta periode 84 sampai dengan 2015. Karena amnestinya kan 2016 ya. Jadi untuk periode harta itulah yang boleh diamnestikan. Ya, penghasilan yang kewajiban perpajakan lah. Sebenarnya kalau kewajiban perpajakan kan yang kalau udah 5 tahun udah ada luar saya. Tapi ini terkait dengan hartanya. Jadi kalau terkait harta, sepanjang itu belum dilaporkan di SPT, begitu dilaporkan di SPT, maka dia akan menjadi penghasilan pada saat dilaporkan. Walaupun mungkin ya perolehannya jauh sebelumnya. Begitu juga itu pengenaannya itu baik pada saat laporan sendiri maupun diketahui pada saat pemeriksaan. Makanya diampuni sejak 1984 sampai dengan 2015. Dan inilah yang menjadi dalam tanda kutip celah waktu itu. Celah dari sisi nilai harta yang diungkapkan. Ya, kemudian kalau tahun 84 ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan 1984. Pertimbangannya waktu itu adalah harga minyak yang drastis. Nanti di tabel tax ratio ternyata memang di awal 80, 81 tax ratio kita itu mencapai 21%. Jadi mungkin ya Prabowo kenapa dia menggagas 23%, dia mungkin masih ingat dulu zaman bapak mertua dia pernah nyampe 21%, kira-kira gitu kali ya. Saya juga baru tahu kemarin-kemarin setelah browsing, oh ternyata pernah ya gitu, sampai 21%.
Saya kira yang paling tinggi 18, karena saya dulu pernah dapatkan sumber waktu di internal itu 18, yang 18%. Ternyata bisa lebih tinggi lagi. Pernah, bukan bisa ya, pernah lebih tinggi lagi, yaitu 21%. Nah, ini kemudian inilah reformasi pajak 1983 itu yang dari official menjadi self assessment. Nah, dulu kalau tidak ada penetapan ya tidak ada pajak. Nah, sejak reformasi 1983, setelah itu kan lahirlah undang-undang PPN, undang-undang PPH, gitu ya, undang KUP, dan menggunakan self assessment, jadi wajib pajak disuruh menghitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Hingga di tahun 84 ada bersih-bersih. Ya. Dan setahu saya Undang-Undang 83 ini sebenarnya berlakunya 85 ya, saya lupa. Nah, karena ini ya, ada amnesti 84. Ada lagi Sanpol dulu di tahun 2018. Saya masih ingat waktu di kantor pusat Pak Kanwil Jabar 1, rame-rame Sanpol. Ini sebenarnya yang apa ya? Yang bikin rame orang DJP, dan yang lapor juga banyak kan orang DJP-nya. Cuma pertama kali dapat istilah nabung. Nah, nabung. Ini waktu Sanpol ini. Nabung. Jadi wajib pajak nabung penghasilan gitu ya. Pak Robi nanya apa sebetulnya perbedaan teks amnesti sama PPS. Beda di istilah aja Pak. Intinya sama. Makanya di PPS itu disebut teks amnesti jadi dua. Oke, nah kalau Sanpol ini bukan sebenarnya dianggap bukan pengampunan, karena yang dihapus ini hanya sanksinya aja. Ini kayak pemutihan sebenarnya ya, Sanpol. Tapi tetap saja ini sebenarnya bentuk dari pengampunan. Ini ada juga di tahun 2015 sebelum pengampunan pajak ada reinventing. Nah, sama juga itu. Sanpol dengan reinventing. Cuma kalau reinventing kan penghapusan sanksinya aja. Apa namanya? Tidak ada pengungkapan harta. Kalau ini ada pengungkapan harta dulu. Nah, jadi Sanpol ini sebenarnya mirip dengan pengampunan pajak. Cuma apa ya, kekuatan apa ya, ampunannya ya. Kekuatan ampunannya tidak sekuat pengampunan pajak. Jadi bonusnya itu hanya penghapusan sanksi aja, tapi dia apa ya, sama melaporkan aset dengan bayar yang apa namanya, dengan bayar pajak yang rendah, sehingga timbullah istilah nabung. Nabung, dia melaporkan punya tabungan sekian miliar, padahal sebenarnya tidak punya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau punya uang, benar-benar punya tabungan, dia sudah dilaporkan pada saat Sanpol. Misalnya melaporkan ada 10 miliar, padahal sebenarnya baru 1 miliar gitu ya. Nah, dia bayar sesuai dengan tarif Sanpol, Sanpol ini. Nah, tapi kan tarifnya rendah tuh. Nah, sehingga dalam tanda kutip dia merasa untung. Nanti kalau memang benar-benar sudah punya tabungan 10 miliar, nah begitu ketahuan nanti bilang, oh ini udah saya masukin di Sunset Policy gitu. Itulah apa namanya, istilah nabung dalam tanda kutip ya, nabung dalam tanda kutip yang pertama saya dengar pada saat Sanpol ini. Nah, ini gong yang paling besar itu ada di tahun 2016. Kenapa paling besar? Ya karena sampai Joko Widodo Presiden mengkampanyekan secara langsung, bahkan diadakan beberapa kali. Kemudian
Kampanyenya pun kampanye pengampunan pajak ini lebih masif ya. Jadi kantor pusat juga ke ke kepolisian, ke kejaksaan juga kita menyampaikan sosialisasi di samping dengan tentu saja ke asosiasi ya, lewat Kadin, lewat asosiasi pengusaha, semua dikerahkan. Makanya sampai bank-bank pemerintah juga mengadakan sosialisasi pengampunan pajak dengan mengundang orang KPP-nya. Bedanya Sanpol, reinventing, sama teknologi. Ini slide lama ya. Slide lama yang saya sampaikan kembali. Nah, bedanya itu di sisi fasilitas. Nah, kalau Sanpol itu dulu Pak Gunadi bilangnya kebijakan di sore hari. Karena sunset itu kan matahari tenggelam ya, sunset. Pak Gunadi bilangnya kebijakan di sore hari. Fasilitas sunset policy adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Ini di fasilitasnya lebih di sanksinya aja. Di tahun 2018 ada juga reinventing policy, pengurangan atau penghapusan sanksi. Ini sama ya. Kalau yang dua ini, Sanpol, reinventing, ini murni dari DJP. Inisiatifnya dari DJP. Jadi makanya begitu ada langsung RUU pengampunan pajak, apalagi itu gitu. Orang-orang DJP justru kaget. Sebenarnya undang-undang pengampunan pajak itu datangnya dari pengusaha, dari Kadin, sehingga disebutnya top down. Dulu itu top down, dari top-topnya dulu baru diundang yang down yang di bawahnya. Tahun 2016 ya ada. Nah, dulu itu sempat beredar atau kita ya, maksudnya bukan kita, beberapa orang di JP gitu mengusulkan tax amnesty kalau mau berhasil harus bisa menghapus semua jenis hukuman pidana. Jenis hukuman pidana. Wah, sempat agak menguat waktu itu ide-ide itu bahwa orang yang mengikuti tax amnesty itu pidananya dihilangkan, tidak bisa dipidana gitu ya. Wah, korupsi bisa bebas dong, gitu. Para pencuri bisa bebas dong. Makanya kabarnya ya, saya nggak ikut di rapat-rapat itu, tapi di rapat-rapat internal APH, aparat penegak hukum itu benar-benar menolak gagasan bahwa kalau tax amnesty itu bisa menghilangkan hukuman pidana. Akhirnya yang dikasih fasilitas itu hanya pidana pajaknya saja. Ini fasilitasnya ada di pasal berapa itu ya, di Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang satu, penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana perpajakan. Jadi sanksi administrasi dan sanksi pidana dihapus bagi mereka yang mengikuti tax amnesty. Jadi gini, kalau dia ikutan tax amnesty, kalau lagi dibuper selesai, diperiksa buper, lagi diperiksa nih, lagi pemeriksa pajak sudah pinjam dokumen, dianggap selesai pemeriksaannya, tidak ada SPHP, tidak ada SKP, selesai begitu saja. Apalagi kalau cuma AR himbau-himbau gitu ya, begitu ikutan tax amnesty selesai, case close. Kemudian penghapusan sanksi administrasi berdasarkan STP. Nah, kalau ini STP-nya sudah terbit.
sanksinya yang kedua ini. Jadi yang sudah terbit pun sanksinya dihapuskan. Ini ada prosedur yang terpisah ya untuk penghapusan sanksi ini. Jadi ada penghapusan sanksi karena mengikuti tax amnesty. Nah. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan. Ini kalau belum. Ya, kalau tadi ya, kalau tadi itu yang satu, yang pertama itu sudah dilakukan. Kalau yang ketiga ini belum dilakukan. Jadi tidak akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana. Pokoknya kalau ada kasus 2015 ke belakang, dia sudah tax amnesty, selesai. Penghentian pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana ini juga ini ya, apa namanya, penghentian itu sudah berlangsung ya atas baik perpajakan sampai dengan 31 Desember 2000. Bahkan sampai di ini kan logo tax amnesty ini ya, yang sebelah kiri ini ada burung. Sampai di apa namanya, sistem DJP itu ditandain mana WP yang ikut amnesti sama yang tidak. Tandanya apa? Burung. Nah, jadi di ini burung amnesti pajak. Jadi sistemnya sudah dikasih tanda. Ini WP ini ikutan. Nah, tekan mesti. Jadi pengawasannya sebatas itu. Nah, tetapi kalau repatriasi sampai dengan terakhir sih hanya nggak ada ya pengawasan repatriasi. Maksudnya kan wajib pajak berjanji akan melakukan repatriasi total se-Indonesia yang 3 periode di tahun 2016 itu adalah 146 kalau nggak salah, 146 triliun. Nah, ini pengawasannya apakah benar-benar masuk ke Indonesia atau tidak, kayaknya nggak ada ya. Yang benar-benar diawasi itu adalah mana yang ikutan amnesti, mana yang tidak. Jangan sampai ikutan amnesti masih tetap diperiksa, masih tetap dikirimi surat cinta. Nah, itu kalau begitu bagi DJP Aibit nggak boleh, sehingga sampai dijagain, tidak boleh diapa-apakan lah gitu ya. Jadi kalau dari sisi perpajakan, bagi wajib pajak, tax amnesty itu tentu saja menguntungkan. Nah, ini hasilnya. Hasil amnesti tahun 2018 yang dikatakan yang paling berhasil di dunia. Paling berhasil dari sisi hasil ya. Paling berhasil dari sisi hasilnya. Bukan berhasil mencapai target, bukan. Karena targetnya jauh di atas ini. Ya. Nah, hasilnya ada 146 yang repatriasi. 1036 triliun deklarasi luar negeri, yang 3.697 triliun deklarasi luar negeri. Ini mengungkapkan hartanya ada di dalam negeri. Nah, kalau yang luar negeri ini memang kemarin ada perlawanan dari orang DPR, bilangnya private banking. Jadi orang DPR juga sudah mengakui waktu 2018, saya lupa orang DPR siapa ya kemarin yang bicara, bahwa di tahun 2016 itu memang Singapura dalam tanda kutip mencegah orang Indonesia yang mau repatriasi. Dan informasi itu selain gosip di luaran, saya mendapatkan konfirmasi. Jadi waktu di Kementerian Lama, kalau tax amnesty 2018 itu kan ada tahapan konsultasi ya. Ada tahapan konsultasi, kemudian
yang mau ikutan teks amnesti dicek dulu dokumennya oleh petugas. Kemudian kalau sudah di ACC, dicek dulu, dicek lagi dokumen yang mau diupload, kemudian aplikasinya, formnya dicek, baru mendapat tanda terima. Jadi ada interaksi antara petugas dengan wajib pajak yang akan ikutan teks amnesti. Nah, dari situlah saya dapat informasi ada wajib pajak yang dia rumahnya di Pondok Indah, tapi kerjanya di Singapura. Nah, pengakuannya dia itu adalah uh, bank banker di Singapura. Nah, kemudian saya tanyakan gitu, benar itu informasi itu, karena saya gosipnya kan udah tahu dari sisi gosip ya bahwa Singapura itu tidak rela dengan teks amnesti itu. Dia bahkan berani bayar 2% supaya tidak repatriasi. Jadi selisih antara repatriasi dengan deklarasi luar negeri itu 2%. Nah, orang perbankan Singapura minta ke orang Indonesia yang modalnya di Indonesia, udahlah jangan di repatriasi, cukup deklarasi aja. Nah, repatriasi lebih mahal 2% daripada deklarasi luar negeri. Nah, dia berani bayarin yang 2% lebihnya itu. Dan kata si banker itu, ya benar. Memang para bankir di Singapura itu tidak suka dengan amnesti Indonesia dan dia berani bayar ya, berani bayar 2% dari harta yang akan dideklarasikan. Itu mungkin si WP-nya agak ini juga ya, dapat bisa dapat keuntungan ya. Misalnya dia punya 100 triliun gitu, kemudian minta 2% ke Singapura karena mau diancam repatriasi, padahal yang dideklarasikan cuma 60. Dan saya nggak tahu sih proses selanjutnya ya. Oke, kemudian, nah ini dari sisi WP-nya ada 972.930. Ini pun di hari-hari terakhir masih banyak yang datang tapi tidak bisa dilayani karena waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai juga, kita petugas pajak itu bertugas sampai jam 00, bahkan lewat. Nah, di periode terakhir itu, periode ketiga, itu kalau nggak salah itu Desember ya. Pokoknya sampai tahun baru itu di kantor. Orang-orang pada nyalain kembang api, mercon, segala macam di luar rame banget. Nah, kita orang pajak itu masih rame di kantor. Masih banyak tamu juga, gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa diperpanjang waktu itu, kayak Sanpol, misalnya perpanjang lagi periode keempat, mungkin bisa 1 juta lebih ya yang ikutan. Gitu. Ini SPH, surat pemberitahuan, surat pengungkapan harta 1 juta itu karena kan ada periode 1, periode 2, periode ketiga. Jadi satu wajib pajak bisa ada 2 atau 3 SPH. Setelah teks amnesti, saya ke kantor grup, salah satu kantor ya, grupnya Bimantara. Ternyata yang kita temui itu orang yang ngurus PA-nya Pak Bam. Ini salah satu anak Pak Harto lah ya. Nah itu cerita juga sampai 3 kali dia itu Pak Bambang. Bahkan setelah yang ketiga pun ternyata masih ada yang tercecer. Nah, itu saking banyaknya. Maka kemudian timbullah Paspina. Nah, konsekuensi dari teks amnesti ini sangat-sangat dahsyat ya. Dan ini tidak ada daluarsanya.
sanksi teks amnesti ini tidak ada daluarsa. Teman saya bilang sampai kiamat. Ada sampai undang-undang pengampunan pajak dicabut. Kayaknya udah lupa orang ada undang-undang itu. Jadi sanksinya itu penghasilan harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan dikalikan tarif, misalnya tarifnya 30%, ditambah sanksi 200%. Sehingga dulu guyonannya Alphard jadi Avanza. Alphard 1 miliar, jadi Avanza yang harganya 100 jutaan. Jadi hartanya itu tinggal 10%-nya saja. Nah, ini kemudian timbullah Paspina. Ini tarif Paspina ya. Ini Paspina. Apa bedanya ya sanksi yang ini dengan Paspina? Kalau Paspina ini diungkap melalui SPT masa, jadi self assessment. Kalau yang ini melalui SKP, surat ketetapan pajak. Saya sudah beberapa kali menerbitkan SKP ini ya, SKP TA, oke. Dan itu cukup dilakukan oleh AN. Menerbitkan SKP TA ini. Nah, kasihan juga ke WP-nya. Nah, jadi karena memang ini cukup sadis ya sanksinya, biasanya AR-nya itu kita lah ya secara SOP tidak tertulis, si WP-nya itu dibujuk supaya ikutan Paspina. Paspina sehingga kena tarif ini. Kalau badan 25%, OP 30, berbagai tertentu ini UMKM ya, 2,5%. Nah, katanya tarifnya ini tahun pajaknya ada tahun pajak pada saat lapor SPT masa ini. Jadi kalau Paspinanya lapor tahun ini 2024, maka dianggap penghasilan 2024. Nah, kalau dia tetap tidak mau ikut Paspina sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tetap keluar ini SKP. Ini SKP KB ya bentuknya. SKP KB dengan sanksi 200%. Saya dulu sempat menyaksikan WP nangis-nangis karena dikenain 200%. Gila emang. Nah, di tahun 2022 timbul lagi program pengungkapan sukarela. Ini kalau Paspina ini kan masih tinggi ya tarifnya. 25%, 30, 2,5%. Nah, karena masih banyak yang belum terungkap waktu itu, maka dibuatlah program pengungkapan sukarela PPS. Ini sama. Jadi apa ya? Alasan tidak tertulisnya ya. Alasan tidak tertulisnya PPS ini adalah ya karena tarif Paspina tinggi, apalagi kalau ditemukan melalui SKPKB ya, ditemukan dan diterbitkan SKPKB teks amnesti. Dahsyat ini, tinggal 10% aja hartanya. Mau bayar ini yang Paspina masih mahal, normal, ini tarif normal. Makanya kemudian dibuatlah PPS ini. Jadi makanya di PPS ini si kantor pajak juga tidak terlalu bersemangat gitu ya, dan wajib pajak juga tidak terlalu ramai di Paspina. Kemudian dilihat dari sisi caranya juga, cara memanfaatkan PPS juga ini ya, kan online 100%. Tidak seperti pengampunan pajak tahun 2016. Tahun 2016 itu WP harus datang, harus antri. Saya dulu masih ingat ya, orang pertama yang datang itu orang Adaro, Direktur Adaro. Dia datang pada
kita belum siap. Maksud kita itu kantor pajak itu belum siap karena belum ada SOP-nya, belum ada petunjuknya. Nah, begitu ada dengar pengamat pajak, wah dia langsung konsentrasi. Dan memang luar biasa ya tabungan mereka, tabungan dia itu bukan mereka, dia di Singapura. Nah, PPS ini Voluntary Disclosure Program disebutnya ya. Tarifnya kan ada kebijakan satu, kebijakan dua, tarifnya lebih rendah lah ya. Walaupun demikian ini sebenarnya dibanding apa namanya teks amnesty tahun 2016 ini jauh lebih tinggi. PPS ini sebut sekarang ini sebutnya PA jilid 2, teks amnesty jilid 2 PPS ini. Nah, minggu kemarin ada isu teks amnesty jilid 3. Katanya sudah masuk prolegnas. Ya, kita ikutin aja benar nggak. Maksudnya bukan benar ya. Kalau beritanya benar bahwa DPR mengusulkan adanya RUU pengampunan pajak. Masalahnya jadi atau tidak kita ikutin aja di pembahasan masa sidang tahun 2025. Nah, ini yang PPS ya. Karena PPS caranya itu sudah melalui e-form. Nah, sehingga wajib pajak seperti lapor SPT biasa bisa dari rumah kapanpun sepanjang periodenya tidak terlewati. Setelah e-formnya selesai elektronik, kemudian ada SKAT keluar langsung. SKAT-nya juga sudah otomatis. Sehingga tidak begitu ramai ya di kantor pajak PPS ini. Tujuan pengampunan pajak sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan negara. Di tahun 2018 jelas ini tercapai target tujuan ini. Sehingga pada tahun 2016 penerimaan perpajakan itu di atas 100%. Surplus berapa persen gitu ya. Pokoknya heboh lah. Di tahun-tahun sebelumnya target itu kan tidak pernah tercapai ya. Tapi kemudian di tahun 2016 tercapai. Di kemudian lama itu yang banyak konglomerat penerimaannya itu nomor 2 di Jakarta. Kalau di nasional nomor 3 kalau nggak salah ya. Nomor 3. Nomor satunya itu Kudus. Kenapa Kudus nomor 1? Karena jarum repatriasi. Jarum deklarasi harta-harta yang selama ini disimpan di luar negeri diungkap di teks amnesty. Sehingga kalau nggak salah penerimaan uang tebusannya itu sehari sampai berapa triliun gitu. Sempat heboh lah. Kalau di dalam kan di internal itu bisa lihat, bisa dipantau klasemen sementara KPP mana nomor 1, nomor 2, nomor 3 dari sisi jumlah uang tebusan. Nah itu pas jarum bayar uang itu tebusan sempat heboh di internal. Tiba-tiba Kudus, KPP Kudus itu menyalip langsung di atas dan tidak pernah ada yang bisa ngejar lagi. Terus ranking 2 seingat saya di Kelapa Gading ya. Kemudian lama itu ranking 3. Jadi dari sisi penerimaan negara ini tercapai ya. Artinya memang oke lah untuk tahun 2016. Memperbaiki basis data. Jadi ceritanya dengan adanya harta-harta yang baru diungkap, selama ini disembunyikan, kemudian diungkap, maka basis data perpajakan, data SPT lah ya, itu menjadi lebih banyak. Itu aja sih. Sehingga diharapkan nanti yang selama ini hartanya di luar negeri tidak dilaporkan, kemudian dilaporkan, petugas pajak bisa nagih nih mana penghasilannya harta yang di luar negeri.
Tapi apakah memang signifikan? Nah, cara seperti itu ternyata tidak ya. Tidak, karena ya ada aja alasan ya wajib pajak ngeles ya. Dan DJP tidak punya counter data ya, tidak ada data pembanding. Jadi apa yang disampaikan oleh wajib pajak ya diterima aja, karena tidak ada data pembanding. Contohnya gini, kalau punya aset adalah bentuk apartemen di Singapura, misalnya WP di Amnesty ngaku punya lima properti. Yang lima ini ditanya oleh kantor pajak, ini mana sewanya? Dengan jawaban semua dipakai oleh keluarga, udah nggak ada, nggak bisa apa-apa kantor pajak karena tidak ada data pembanding. Pertukaran informasi di antara otoritas pajak sekarang ini belum optimal ya. Data-datanya tidak masif, itu tidak banyak yang di deliver ke KPP. Harusnya sih bisa ya dengan pertukaran data informasi dari otoritas pajak Singapura dikirim ke DJP, kemudian DJP membandingkan dengan SPT. Harusnya seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kayaknya belum sampai sana. Nggak tahu nanti kalau Kortek ya. Mungkin saja Kortek nanti bisa lebih real time terkait dengan data-data pembanding. Meningkatkan kepatuhan pajak, ini dalam tanda kutip tidak ya. Karena secara penelitian akademis terbukti Tax Amnesty 2016 tidak meningkatkan kepatuhan pajak. Ada penelitian dari Universitas di Manado gitu, tapi surveinya itu adalah 314 KPP di Indonesia, dan itu dimuat di jurnal ilmiah. Hasilnya adalah tidak ada hubungannya antar kepatuhan dengan tax amnesty. Jadi tax amnesty itu tidak menimbulkan kepatuhan pajak, gitu ya. Tidak bikin wajib pajak patuh, ya. Kira-kira gitu. Memang logikanya pengampunan pajak itu kan targetnya untuk wajib pajak yang tidak patuh. Yang selama ini patuh ya memang patuh dari dulu sampai sekarang. Gitu. Yang tidak patuh itu dia memanfaatkan tax amnesty ya karena ada fasilitas, ada permennya. Dan begitu tidak ada permennya, dia kembali kepada kebiasaannya, tidak patuh. Kemudian memperbaiki iklim investasi. Nah, ini tadi ya terkait dengan dia mau investasi di Indonesia tapi takut dipajaki, kira-kira gitu ya. Nah, dan tanda kutipnya. Apakah setelah tax amnesty investasi melonjak? Nah, saya belum punya datanya ya. Kemudian repatriasi dana dari luar negeri. Nah, ini juga dipertanyakan ya kalau menurut saya. Karena yang kemarin ini yang 147 triliun 146 triliun 147 lah ya, 147 repatriasi itu apakah benar-benar ke Indonesia atau tidak ada pengawasan dari DJP. Nah, ini dulu adalah pesan dari Menteri Keuangan yang menjadi bahan ya, bahan sosialisasi tax amnesty, bahwa penerima pajak negara 2016 dipastikan naik. Betul, ini terbukti. Dan pajak tahun berikutnya akan menjadi lebih besar. Ini apa ya, antara iya dan tidak. Nah, berdampak pada perbaikan tax ratio ini tidak ada. Nanti ada tabel tax ratio. Terbukti tidak. Repatriasi dari uang Indonesia di luar negeri. Dulu Pak Presiden mengatakan ada 11.000 triliun di luar negeri. Orang-orangnya sudah ada di kantong saya. Tapi diapakan tuh yang 11.000 triliun tidak jelas juga karena ternyata yang
repatriasi itu hanya 146, kemudian deklarasi luar negeri hanya 1.000. Jadi masih ada sekitar 10.000 triliun. Kalau memang benar yang 11.000 triliun. Nah, ini contohnya penerimaan pajak ya. Realisasi penerimaan pajak. Ini tahun 2020 ini ya, COVID dia turun. Dia turun. Naik lagi dari 2021 2022. Ini grafiknya seperti ini. Jadi dari tahun 2016 ke 2017 ya landai aja, 2018 juga landai, 19 mulai COVID agak datar gitu, dari ke 2020 COVID turun, naik lagi setelah COVID 2021 udah mulai menggeliat ekonomi. Di 2022 ada kenaikan komoditas. Saya lupa tambang atau migas ya. Sehingga saya migas deh, harga komoditas migas. Dan harga migas itu sangat berpengaruh kepada penerimaan. Jadi kalau harga migas internasional melonjak naik, penerimaan pajak juga melonjak naik. Nah, ini contoh tabel ya. Ini tabel katanya sumbernya dari Bank Indonesia. Ini saya ambil dari Pajakku. Nah, di tahun 1980 ini lagi jaya-jayanya harga migas. Isu migas ini sangat menonjol di awal-awal 80. Dan ternyata tax ratio-nya tinggi banget. Tax-nya 21%. Karena pajak migasnya pun kan memang tinggi ya. Kemudian waktu tahun 1980 kan masih official assessment. Jadi kantor pajak lebih dominan. Lanjut lagi tahun 90, ya, kita lihat berakhirnya Orde Baru tahun 98. 98 waktu itu naik masuk IMF tahun 98. Karena letter of intent yang masih ditandatangani Pak Harto di Cendana tahun 98, awal 98. Kita masih 15%. 99 naik 16%, kemudian 2022 lahirnya LTO turun. Jadi sejak 2001 turunnya tax ratio. Kemudian 2003 sempat naik, 2004 naik, kemudian tahun 2008 ya. 2008 itu muncul kasus Gayus. Nah, tahun 2007 ini modernisasi secara nasional, modernisasi kantor pajak secara nasional. Yang lahirnya KPP Pratama. KPP Pratama lahir 2007 secara nasional. Menggabungkan KARIPA, Kantor Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, kemudian PBB, Kantor Pelayanan PBB, digabungkan menjadi KPP Pratama. KPP dulu disebutnya KPP Paripurna. Sekarang menjadi KPP Pratama dengan menggabungkan 3 kantor. Itu terjadi di tahun 2007 secara nasional. Kemudian 2008 agak naik lagi, tapi 2009-nya turun. 2008 ini naik karena Sanpol ya. Sunset Policy 2008 ada. 2009 turun, 2010 turun, 2011, 12 ini adalah zaman-zamannya dampak dari Gayus. Apa dampak dari Gayus? Ini hanya ini aja ya, pendapat saya, tidak ada penelitiannya sebenarnya hubungannya. Tapi yang saya lihat secara internal di tahun-tahun ini, tahun 2010, sekitar tahun 2010, orang pajak itu lebih baik diam
daripada melakukan sesuatu. Kenapa? Aman, nggak diapa-apain. Sedangkan kalau mengapa-ngapain itu takut salah. Begitu salah, bikin salah. Itu dampak, itu kasus Gayus. Sehingga kalau take ratio-nya turun, saya kira wajar. Karena semangatnya waktu itu masih seperti itu, turun. Sampai 2022 baru naik. Gitu. Jadi kita lihat 2016 teks amnesti 10,3. Tahun 2022 ini TPS ya. Nah, tapi memang kebantu harga minyak juga. Jadi apakah teks amnesti meningkatkan teks rasio? Tidak terbukti. Nah ini dari masih ada sampai sekarang di lamannya Sekretariat Kabinet @kap.go.id berita ini. Ini adalah foto sosialisasi teks amnesti Pak Jokowi di Kemayoran. Dulu orang pajak disuruh datang. Jadi banyak juga yang datang. Pokoknya ramai lah di Kemayoran, nggak kayak aja. Nah ini adalah foto tahun 98 pada saat IMF masuk ini. Ternyata IMF juga tidak bisa meningkatkan teks rasio Indonesia. Malah setelah 98 teks rasio kita turun. Yang benar itu menurut saya ya, yang benar itu pendapatnya siapa itu ekonom Indonesia bilang kalau mau meningkatkan teks rasio itu harus industrialisasi. Kembali kepada pengalaman saya sebagai petugas pajak, memang susah ya dengan pajak kepada orang kecil. UKM disuruh berpajak itu susah. Tapi kalau meriksa perusahaan gede, nah itu lebih enak. Enak dari sisi pemeriksaannya, enak dari sisi penagihan. Oke, bahannya sudah selesai. Terima kasih.